Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kau Bisa, Anak Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang 3 kesalahan anak muda ketika memulai berbisnis. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi kita sebagai anak muda, mungkin kita pingin sekali untuk memulai suatu usaha, satu bisnis, atau kita pingin merintis usaha yang kita tekuni dari nol. Nah, tapi tak jarang saya menemukan banyak sekali anak muda yang memulainya tanpa mempunyai sebuah modal awal, bukan modal uang ya, tapi modal awal itu modal pengetahuan atau modal cara berpikir, mindsetnya. Ya, ketika dia memulai berbisnis itu ada satu senjata awal, atau mungkin kalau kita mau berperang itu kita punya alat-alat perangnya teman-teman. Nah, dimana kalau kita bicara mungkin Anda pernah bermain catur, Anda tuh tahu strateginya gitu ya, tahu strateginya, tahu caranya, mulainya gimana, tahu langkah awalnya. Nah, seringkali anak muda kita cuman pokoknya berani dulu, pokoknya kita mulai dulu, buka dulu ya, nggak masalah, nanti ujung-ujungnya gimana nggak masalah. Karena ada pepatah kan, ayo mulai dulu, nggak usah nunggu sempurna. Betul sih, saya setuju. Kita harus memulai dulu. Jangan menunggu sempurna baru memulai, tapi kita harus mulai dulu. Tapi ada hal-hal yang pondasi dasar atau mungkin yang fundamental yang Anda harus tahu, yang Anda harus miliki sebelum Anda memulai suatu usaha atau satu bisnis. Nah, ini ada 3 kesalahan di mana anak muda ketika ingin mulai bisnis itu seringkali dilakukan, dan mungkin video ini bisa Anda dapatkan informasinya atau dapatkan ilmunya, dan Anda bisa hindari hal-hal ini teman-teman. Ada 3 hal, oke? Yang pertama yaitu mereka hanya tahu enaknya punya usaha, enaknya berbisnis. Nah, nggak tahu nggak enaknya. Ini kesalahan yang sangat fatal, dan ketika dia mulai usaha dia merasa wah, kalau dilihat mungkin di sosial media orang-orang yang punya bisnis itu enak. Tapi ternyata ketika mereka melakukan tidak semudah yang mungkin mereka lihat di permukaan, atau mungkin nggak yang dilihat di sosial media teman-teman, ya kan? Hanya tahu enaknya, nggak tahu susahnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kita ingin mulai usaha tapi cuma tahu enaknya doang, enak ya usaha itu bisa dapat uang banyak, nanti kalau punya usaha itu bisa punya karyawan yang banyak, kalau punya usaha itu bisa punya waktu yang banyak, kalau punya usaha itu bisa, dan bla 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 dan lain-lainnya. Tapi Anda nggak tahu nggak enaknya apa. Nah, ini kalau kita hari ini sebagai anak muda, kita tahu dulu, nggak enaknya tuh karena kalau kita punya usaha kita harus punya strategi yang jelas, kita harus punya karyawan itu harus bisa ngatur karyawan dengan baik, kita harus tahu ini pembayaran pajaknya, kita harus tahu ini dan itu, seluk-beluknya ini dan itu. Kita tahu nggak enaknya misalnya kalau nggak digaji, mungkin nggak dapat penghasilan selama 5 bulan, 6 bulan, terus bahkan setahun, 2 tahun kita nggak dapat penghasilan di awal. Kan nggak tahu. Banyak anak muda cuman oke, usaha itu enak ya, saya jadi bos, saya jadi orang yang pemimpin gitu kan, saya bisa ngatur orang-orang. Anda cuma tahu enaknya doang, tapi nggak tahu nggak enaknya teman-teman. Nah, ini kesalahan yang menurut saya yang paling mendasar, fundamental, basic, tapi seringkali ini kita lupa. Nah, coba Anda telah dulu. Oke, saya mau mulai usaha. Anda harus tahu dulu ini nggak enaknya apa. Ya kan? Tapi ketika Anda tahu nggak enaknya dan Anda masih mau, nah itu baru bagus. Anda tahu nggak enaknya tapi Anda masih mau berjuang, Anda masih mau fight di bisnis yang Anda tekuni atau Anda mulai rintis, nah itu baru bagus. Tapi Anda cuma tahu enaknya doang, nah lupakan Anda jadi pengusaha. Lebih baik kita kembali lagi jadi karyawan, mungkin teman-teman mulai ngumpulin dulu pengalaman dan lain-lain, itu terserah teman-teman. Tapi menurut saya kalau Anda hari ini cuma tahu enaknya doang, itu kesalahan yang besar. Oke? Yang kedua yaitu gampang jenuh, gampang bosan. Bisnis A ya kan baru ditekuni setahun 2 tahun, wah kayaknya saya nggak cocok di bidang ini, pindah ke bisnis B. Pindah bisnis B, lihat temennya yang lain bisnis perumahan contohnya, wah lebih keren, lebih menjanjikan, untungnya banyak, pindah ke bisnis yang lain misalnya gitu, pindah ke bisnis perumahan. Nanti ada lagi bisnis makanan katanya, wah bisnis makanan tuh enak loh, kenapa? Karena ada permintaan terus. Kalau perumahan kan cuma 1 kali aja, tapi kalau makanan tuh kan setiap orang butuh, wah pindah bisnis makanan, dan seterusnya. Karena gampang jenuh, ya Anda merasa, udahlah saya sudah mentok di sini, akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, dan nggak jadi apa-apa teman-teman. Anda nggak akan jadi legenda di bidang itu, Anda nggak jadi seorang
apa ya, kalau saya bilang legend gitu ya di bidang itu. Kalau Anda selalu berpindah-pindah bidang. Nah, hari ini Anda ingin jadi yang biasa-biasa di satu bidang, atau Anda ingin jadi yang pakar di bidang itu. Anda ingin jadi pakar di bidang itu, ya Anda tekuni. Ada hukum pepatah yang namanya hukum 10.000 jam. Anda udah lakukan 10.000 jam belum? Kalau belum, ya kita harus coba introspeksi dulu. Wah, apa saya sudah melakukan 10.000 jam? Atau jangan-jangan karena saya jenuh, saya berpindah-pindah bidang. Nah, ini yang jadi kesalahan yang nomor 2, teman-teman. Coba kita koreksi diri, sama-sama merenung. Wah, jangan-jangan saya ini gampang bosan ya, gampang jenuh ya. Apalagi kalau kita lihat anak muda ini, saya ngomong nggak semuanya, tapi kebanyakan ketika memulai itu semangatnya, wah, jos, semangatnya pasti bisa, paling bisa, saya pasti bisa. Tapi ketika di tengah-tengah ada masalah, ada kendala, mulai seperti apa ya, kalau saya bilang seperti Coca-Cola gitu ya. Pertamanya cus, habis itu melempem gitu kan, habis itu udah hilang, nggak ada dorongan semangatnya lagi. Tapi kalau Anda tahu di sini bahwa kita harus bisa konsisten dan nggak mudah jenuh, nggak mudah bosan, maka kita akan bisa sukses di bisnis atau di bidang yang ingin kita tekuni. Oke? Yang ketiga, teman-teman, ini yang menurut saya juga fundamental dan sangat dasar sekali. Tujuan Anda memulai satu bisnis atau satu usaha. Nah, tujuan, ya, purpose. Anda bikin bisnis A contohnya, itu apa tujuan Anda? Ya kan, apa permasalahan yang ada di masyarakat dan Anda bisa selesaikan di situ. Nah, permasalahannya adalah, Pak, saya ingin bisnis, Pak. Ya, oke. Setelah itu visinya apa? Ini nggak usah ngomong visi dulu lah, terlalu jauh. Kita ngomong tujuannya apa? Nah, ada cuma tujuannya ya supaya saya bisa dapat uang, Pak. Dapat uang yang banyak. Oke, nggak salah. Kalau kita ngomong bisnis dapat profit, uang untung itu pasti. Tapi kalau kita cuma tujuannya sebesar itu ibaratnya kalau kita apa ya, kita bisa keliling dunia, tapi kita cuma di satu negara terus, nggak pernah kemana-mana, ya kan? Itu ibaratnya kita kecil sekali tujuan kita gitu, teman-teman. Nah, kita punya tahu ada satu masalah di masyarakat, kita bisa punya solusinya. Nah, itu baru menurut saya ada solusi, ada tujuan yang luar biasa dalam bisnis Anda. Oke, entah itu dalam bidang jasa atau produk yang Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Contoh, di masyarakat mungkin kesulitan dalam hal air bersih gitu kan, Anda bisa tawarkan, Anda jual suatu air, atau mungkin air yang sangat bersih, atau mungkin air yang higienis sekali, yang sangat bagus untuk Anda konsumsi setiap hari, minuman yang sangat bagus, ya itu Anda bisa kasihkan solusi seperti itu. Tapi, nah, saya lagi tergantung dari tujuan teman-teman. Kalau Anda punya tujuan yang besar, maka bisnis Anda bisa besar. Permasalahannya adalah tujuan kita ya sudah, pokoknya cari duit cukup gitu kan. Nah, kita nggak akan kemana-mana. Ini saya ngomong bukan berarti kalau Anda tujuannya cuma cari duit nggak bisa buka bisnis. Bisa sih, tapi saya yakin dan percaya Anda akan stagnan di situ dan Anda nggak akan besar di sana, ya kan? Nggak akan besar di sana karena apa? Karena ya tujuan Anda, cara berpikir Anda dari awal sudah ya cuman itu gitu, teman-teman. Tapi kalau tujuan Anda dari awal sudah, wah, saya ingin ini bisa mengubah mungkin perilaku masyarakat yang selama ini kurang baik jadi lebih baik misalnya gitu, atau mungkin Anda punya mengubah perilaku masyarakat yang mungkin selama ini memiliki kekurangan di bidang A, oh, saya bisa kasih solusi nih. Nah, itu ya sangat luar biasa. Itu yang menurut saya bisnis itu akan langgeng dan bisa jangka panjang dan akan dibutuhkan oleh semua orang. Oke, teman-teman, jadi itu aja sharing dari saya. Semoga ini jadi solusi buat kita dan semoga ini juga buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Anda seorang mungkin entrepreneur muda, ya, yang entrepreneur seperti kita kan komunitas ya, yang entrepreneur squad, di mana kita ingin bagaimana mendidik masyarakat teman-teman yang di usia muda ini bisa mulai jadi wirausaha dan bisa memulai dengan cara yang benar di awal, ya kan? Karena kita bagaimana menentukan garis finish yang baik, garis finish yang benar diawali dengan sesuatu, memulai dengan yang benar dan yang baik di awal. Oke, itu saja sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, jangan lupa berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.